Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu penjelasan mengenai perlindungan hukum dalam bidang perdata dan perlindungan hukum dalam bidang publik, beserta dengan contohnya. Perkenalkan, nama saya Surnia dengan NIM 091058041937 dari kelas B, semester 6, program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, sebelum membahas mengenai perlindungan hukum dalam bidang perdata dan perlindungan hukum dalam bidang publik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hukum diciptakan sebagai satu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Secara umum, ada 3 macam perbuatan atau tindakan pemerintahan. Yang pertama yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perbuatan pemerintahan dalam bidang penerbitan keputusan. Dan yang terakhir yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan. Nah, kita akan membahas mengenai perlindungan hukum dalam bidang perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan, yaitu individu dengan masyarakat. Perbuatan hukum negara atau jabatan dilakukan melalui wakilnya, yaitu pemerintah. Berkaitan dengan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum ini, disebutkan bahwa hakim perdata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berwenang menghukum pemerintah untuk membayar ganti kerugian. Kriteria perbuatan melanggar hukum diantaranya yaitu: yang pertama, mengganggu hak orang lain; kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; ketiga, bertentangan dengan kesusilaan; dan yang terakhir yaitu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Dengan kata lain, hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata. Nah, contohnya yang bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar yaitu, misalnya, si A meminjamkan uang kepada si B, tetapi si B tidak mau membayar hutangnya, dan akhirnya si A menggugat si B. Dan isi dari permintaan gugat si A itu misalnya ada bunga pinjaman dan lain-lainnya. Nah, nantinya hakim bisa menimbang mana yang bisa dikabulkan. Setelah bisa dikabulkan, permintaan penggugat dibebankan kepada tergugat. Nah, dan ada pun contoh kedua yaitu misalnya perkawinan. Sepasang suami istri yang telah menikah tetapi hubungannya tidak harmonis, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Dalam perceraian mereka itu kan tidak ada hubungannya dengan warga sekitar, atau bisa dikatakan perceraiannya tidak merugikan orang lain karena itu pernikahan mereka sendiri. Nah, karena ini hanya kepentingan dua belah pihak antara suami dan istri, jadi ini masuk dalam kategori hukum perdata atau hukum private. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perlindungan hukum dalam bidang publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan negara beserta alat-alat perlengkapan negara. Perlindungan hukum dalam bidang publik mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasar hukum publik. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.
Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Artinya, perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya yaitu contoh dari perlindungan hukum dalam perlindungan hukum publik. Misalnya kasus pertama yaitu misalnya kasus pencurian. Pada pelaku pencurian dapat dikenakan pasal 362 KUHP yang sudah pasti hukum pidana. Dan misalnya pencurinya tidak dikenakan sanksi, ada kemungkinan untuk pelaku melakukan pencurian lagi dan itu merugikan orang lain dan warga sekitar. Maka dari itu hukum pidana atau KUHP pasal 362 akan menentukan terdakwa dihukum seperti apa, diadili seperti apa, dan sanksinya seperti apa. Dan contoh yang kedua yaitu misalnya kasus pembunuhan. Misalnya ada seseorang yang melakukan pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan seperti ini akan langsung diproses oleh pihak berwajib tanpa menunggu laporan dari keluarga atau teman dari korban, tanpa menunggu laporan dari keluarga atau teman dari korban untuk diproses hukum. Karena kasus seperti pembunuhan itu sudah diatur dalam pasal 338 KUHP. Itu semua sudah diatur oleh negara. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai perlindungan hukum dalam bidang publik dan perlindungan hukum dalam bidang perdata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.